Itu mereka baru pulang. Panjang umur sekali, ucap Mama Citra pada sosok perempuan di sampingnya saat melihat kepulangan kedua anaknya. Dengan langkah ragu, Yumna berjalan ke tempat mamanya, diikuti Yufa dari belakang yang nampak biasa saja, tidak ada rasa terkejut atau apapun, melihat sosok perempuan di samping mamanya. Yumna mengambil tempat duduk di tengah-tengah antara mamanya dan perempuan itu. Dia menatap sang mama meminta penjelasan. Ini anak tante yang kedua, namanya Yumna Azahra Mahesa. Panggil saja Yumna. Mama Citra memperkenalkan putrinya kepada perempuan itu. Yumna, ucap Yumna beralih menatap perempuan itu sambil mengulurkan tangannya. Perempuan itu tersenyum ramah, kemudian menyambut uluran tangan dari Yumna. Elvina Putri Sanifa. Elvina? Maksudnya Kak Vina kan? Calon kakak ipar aku, tanya Yumna riang pada perempuan di depannya dan juga mamanya. Wajah Vina memerah malu mendengar ocehan Yumna barusan. Belum apa-apa sudah dipanggil seperti itu. Sedangkan Mama Citra hanya tersenyum geli. Kak Yufa, sini. Yumna menyeret kakaknya yang masih berdiri agak jauh. Gak usah tarik-tarik juga, protes Yufa diabaikan Yumna. Kak Vina, kenalin, ini kakakku. Nama lengkapnya Yufa Azam Mahesa. Aku biasa manggil Kak Yufa. Tolong nanti dijagain ya. Yumna memperkenalkan kakaknya kepada Vina. Gak usah ngomong gitu juga, protes Yufa kesal. Setelah itu dia menghela nafas malas. Yufa, ucapnya berwajah datar sembari mengulurkan tangan. Uluran tangan Yufa disambut oleh Vina dengan sopan. Kak Vina gak usah takut ya sama Kak Yufa. Tampangnya memang cuek, tapi aslinya dia baik kok, ucap Yumna memberikan semangat ketika menyadari kegugupan Vina. Cerewet, desis Yufa pada adiknya yang langsung membuatnya manyun. Vina langsung memperkenalkan dirinya. Vina, tidak sengaja tatapan matanya bertemu dengan Yufa, tapi hanya berlangsung sepersekian detik saja. Mama tersenyum senang melihat anaknya mau berkenalan dengan Vina. Oke, semua udah. Mama harap kalian bisa akur. Yumna dan Vina mengangguk, sedangkan Yufa hanya diam saja. Sekarang kalian berdua bantu Vina bawa barang-barangnya ke kamar, terutama kamu Yufa. Iya, sahut Yufa dengan nada malas. Aku bisa sendiri kok tante. Lagian mereka pasti capek baru pulang sekolah, ucap Vina tidak enak hati. Sok perhatian, batin Yufa. Gak capek kok, ucap Mama Citra tetap pada pendiriannya. Setelah itu, Mama beralih menatap Yufa. Ayo kamu ganti baju sana, terus bantu Vina beresin kamar tamu. Dia tanggung jawab kamu mulai sekarang. Tanggung jawab apaan? Emang aku ngapain mah? Dia juga siapa coba? Protes Yufa tidak terima. Vina sendiri hanya diam menundukkan kepala. Ucapan Yufa memang ada benarnya. Jangan banyak protes, mending cepet lakuin apa yang Mama minta tadi. Tidak ada jawaban dari Yufa. Dengan berat hati dia beranjak pergi dari tempatnya untuk melaksanakan perintah mamanya. Tante, ucap Vina pandangannya mengarah pada Yufa. Udah, biarin, ujar Mama lalu beralih ke Yumna. Yumna sayang, anterin Vina ke kamarnya, sekalian bawain kopernya ya, pinta Mama. Oke, ayo kak, ajak Yumna. Vina, jangan suka lagi ya, sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Tante mohon sama kamu supaya sabar menghadapi sikap dan sifat anak-anak tante, ucap Mama kepada Vina. Vina mengangguk mengerti lalu mengikuti Yumna dari belakang. Sampai di kamar. Tada, ini kamarnya kakak, tunjuk Yumna riang begitu pintu kamar dibuka. Akan tetapi yang diajak bicara tidak ada suaranya. Saat Yumna menoleh, Vina tengah menampilkan tatapan kosong. Kak Vina kenapa? Apa kamarnya kurang nyaman? Tanya Yumna membuyarkan tatapan Vina. Enggak apa-apa, nyaman kok. Makasih dan maaf, ucapnya merasa bersalah. Kak, gak perlu minta maaf juga, hehe. Biasa aja mah mulai sekarang, sahut Yumna. Iya Yumna, makasih, ucap Vina sambil menampilkan senyum manisnya. Secepat kilat, Yumna langsung memeluk Vina dari samping sambil tersenyum bahagia. Vina menatap heran Yumna. Kakak ini udah tinggi, cantik pula, hehe. Badan kakak juga bagus, goda Yumna manis masih posisi berpelukan. Vina tersenyum malu. Kamu juga cantik Yumna.
Aku suka loh lihat pipi kamu ini, hehe, pengen nyubit. Hehe, kalau Yumna suka lihat senyum kakak, soalnya pas lagi senyum gini pipinya bolong. Ini bukannya bolong, Yumna. Yumna tersenyum geli. Bolong tuh. Mereka berdua asik saling memuji hingga mengabaikan kedatangan seseorang. Oh, ini yang namanya LGBT. Ujar Yufa bergidik membayangkan sesuatu. Keduanya menoleh terkejut melepaskan pelukan. Kakak ini otaknya geser apa ya? Asal jeplak aja kalau ngomong. Dasar. Ucap Yumna tak terima. Bilang aja Kak Yufa juga pengen dipeluk Kak Vina, goda Yumna. Yumna, Vina dan Yufa terkejut bersamaan. Cie, belum apa-apa udah kompakan aja, haha. Ya udah, aku mau ke kamar dulu deh. Selamat berpelukan kakak-kakakku. Berduaan maksudnya, hehe. Ajak Yumna sebelum kabur. Besok-besok nggak gue kasih tumpangan lagi, mampus. Teriak Yufa dibalas jujuran lidah dari adiknya. Sekarang di dalam kamar itu hanya ada Vina dan Yufa. Kamarnya pengen ditata gimana? Tanya Yufa datar tanpa menatap lawan bicaranya. Ikut aja, saut Vina singkat. Dia juga memalingkan wajahnya. Suasana berubah canggung. Ya udah, lu masukin aja pakaian di lemari, biar gua geser mejanya ke situ. Putus Yufa diangguki Vina. Mereka melakukan kegiatan masing-masing tanpa ada percakapan. Setengah jam setelah itu mereka selesai. Gini gimana? Tanya Yufa. Tempat tidur, meja belajar, lemari, pakaian, rak buku, semuanya sudah tertata rapi di tempatnya. Iya, ucap Vina memandang seluruh kamarnya. Kamar mandinya udah beres? Tanya Yufa. Udah. Vina mengangguk walaupun Yufa tidak melihatnya. Keduanya masih saja enggan untuk bertatap muka. Suasana canggung masih menyelimuti. Setelah itu Yufa duduk di kursi meja belajar di depannya. Sudut matanya tidak sengaja menangkap kegiatan Vina yang tengah menyemprotkan parfum di tempat tidurnya. Dasar perempuan, batin Yufa mencibir. Gue mau nyuci pel dulu, pamit Vina dengan anggukan kecil setelah selesai melakukan aktivitasnya. Gumam Yufa. Yufa memperhatikan setiap sudut ruangan yang sudah lama tidak dia lihat. Dulu kamar ini adalah miliknya. Dia tidak nyaman karena ukuran ruangannya terlalu luas. Makanya dia meminta kamar baru yang luas ruangannya lebih kecil. Yufa mengusap bed cover bergambar film Cars yang dulu dia pakai waktu masih SMP. Lengkap dengan bantal dan gulingnya. Baunya... Yufa menggumam pelan saat hidung mencium wangi parfum. Karena penasaran, dia mendekati kepalanya ke atas spray. Sumpah, enak banget. Gue gak pernah nyium bau parfum yang kayak gini. Vanilanya beda banget, ucap Yufa dalam hati. Dia merasakan kenyamanan ketika aroma parfum itu menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya. Perlahan-lahan pandangan matanya mulai meredup. Kemudian berubah gelap dalam waktu singkat. Akhirnya Yufa terlelap di atas tempat tidur yang nanti akan ditempati oleh Vina. Setengah jam kemudian, Vina selesai dengan kegiatannya. Dia langsung keluar dari dalam kamar mandi. Rasa lelah sudah menghinggapinya. Vina terkejut saat melihat Yufa sudah terlelap di atas tempat tidur yang nanti akan dipakai. Yufa kok tidur di situ? Pikirnya heran. Vina berjalan ke arah Yufa yang tengah berbaring. Dia berniat ingin membangunkannya karena saat itu dia sangat lelah dan membutuhkan tempat tidur itu. Begitu tiba di samping tempat tidur, Vina bisa memperhatikan wajah lelap Yufa dengan jelas. Raut wajahnya begitu damai dan teduh. Melihat itu membuat Vina mengurungkan keinginannya untuk membangunkan Yufa. Tidak tega rasanya. Hari-hari kita akan berubah setelah ini. Mamaku udah milih kamu. Aku gak tahu kenapa kamu juga terima perjodohan ini. Aku pikir kamu akan menolak karena kita sama-sama gak saling kenal. Aku ingin bertanya alasannya sama kamu kenapa bisa terima perjodohan ini. Tapi tidak sekarang. Nanti kalau waktunya sudah tepat, Vina merebas ujung bajunya memikirkan masalah itu. Dia masih terlalu kecil untuk memikirkan masalah itu. Vina menghela napas panjang untuk menormalkan detak jantungnya. Setelah itu, beranjak dari tempatnya karena mendapatkan sebuah ide. Suasana di dapur. Semua udah nak? Tanya mamanya kepada anak perempuannya. Yumna mengangguk. Aku pengen buat es krim campur mah. Hehe. Tumben.
Boleh ya, Ma? Iya, boleh. Tapi buat sendiri. Mama mau mandi soalnya. Yumna tersenyum senang. Oke. Jam sudah menunjukkan waktu makan malam. Masakan Mama Citra dan Yumna sudah tersaji di atas meja. Keluarga Mahesa tidak mempekerjakan pembantu sama sekali. Semua itu karena keinginan Mama Citra. Dia ingin menjadi ibu rumah tangga sejati, mengurus rumah dan segala kebutuhan suami dan anaknya. Loh, katanya Vina udah datang, Mah? Tanya Papa Mahesa saat akan duduk di meja makan. Emang sudah datang, Pak. Tadi Mama kok yang jemput? Jawab Mama Citra. Terus mana? Tadi sih beresin kamar sama Kak Yufa, Pak, sahut Yumna. Mereka menoleh ke arah Yumna. Sayang, tolong kamu panggil mereka ya, suruh turun. Oke, Ma. Yumna langsung beranjak menuju kamar baru Vina. Ceklek. Begitu pintu dibuka, kedua mata Yumna langsung membulat sempurna karena melihat objek di depannya. Akhirnya dia tidak jadi membangunkan keduanya. Romantis benar mereka, udah berani kayak gitu. Gercep banget Kak Yufa. Padahal belum ada sehari ketemu. Hihi. Ucap Yumna dengan nada geli sekaligus kaget. Kok cepet nah? Tanya Mama Citra. Dia heran melihat Yumna datang dengan langkah cepat. Yumna langsung duduk di kursinya. Wajahnya sudah terlihat heboh. Dengar dulu, Ma. Tadi kan pas aku masuk, tahu nggak, Ma? Kak Yufa sama Kak Vina tidur berdua di lantai. Hah? Kok bisa? Mama Citra terkejut, sedang Papa Mahesa hanya diam menyimak cerita Yumna. Aku juga kaget tadi, Ma. Apalagi Kak Yufa tidur sambil meluk Kak Vina. Astagfirullah. Gak nyangka aku, mah Kak Yufa bisa kayak gitu. Kasihan Kak Vina deh, dijadiin guling. Hehe. Yumna tertawa geli mengingat kelakuan kakaknya. Pa, gimana dong? Belum apa-apa aja udah Yufa udah kayak gitu. Dosa loh. Kita percepat aja ya, Pak, nikahnya. Jadi minggu depan, jelas Mama dengan cepat. Sudah tidak ada waktu lagi sebelum putranya berbuat lebih. Papa menegakkan posisi duduknya. Papa juga heran, padahal mereka baru kenal. Ya sudah, besok kita bicarakan baik-baik. Mama mengangguk mantap. Yumna terkejut, tetapi dia juga merasa senang. Mama Papa serius mau nikahin Kak Yufa sama Kak Vina. Iya Yumna, lihat aja kakak kamu, udah kayak gitu main peluk aja. Takutnya ntar kebablasan. Oh, sahut Yumna. Dia senang mendengar kabar kakaknya akan menikah. Tapi di sisi lain dia juga khawatir dengan kakaknya. Ya udah, kita duluan aja. Nanti Mama yang ngantar makanan malam mereka, sahut Mama. Selesai makan malam, Mama beranjak menuju kamar Vina dan anaknya berada. Sesuai ucapannya tadi, dia membawakan makan malam untuk keduanya. Astagfirullah. Mama terkejut melihat dengan mata kepalanya sendiri. Persis seperti yang Yumna katakan, Vina dijadikan guling oleh Yufa. Jujur, ada perasaan bahagia di hati kecil Mama saat melihat keduanya seperti itu. Sebuah kemajuan yang begitu cepat, tapi Mama juga marah. Bisa-bisanya anak Mama main peluk perempuan, entah disengaja ataupun tidak, tetap saja itu tidak diperbolehkan. Gak apa-apa, bentar lagi juga jadi istrinya. Akhirnya Mama memaklumi. Setelah itu, Mama memberikan not kecil di samping nampan. Dia tidak tega membangunkan keduanya. Jam menunjukkan tepat tengah malam. Perlahan, kesadaran Vina mulai terkumpul. Dia merasakan ada sesuatu yang melingkari perut dan juga di pahanya. Dia juga mendengar dengkuran halus tepat di depan wajahnya. Vina ingin berteriak ketika matanya sudah terbuka lebar. Bagaimana tidak, dia langsung disuguhi wajah terlelap Yufa dengan jarak kurang dari 1 jengkal di depan matanya. Jantungnya langsung berdetak tidak beraturan. Vina langsung mendorong badan Yufa sekuat tenaga hingga bangun. Gue masih ngantuk, racau Yufa setengah sadar. Jahat, Vina mengucapkan itu dengan bibir bergetar. Dia sudah duduk bersimpuh sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Perlahan Yufa mulai sadar. Kepala gue sakit ya, gumamnya tidak memperhatikan ucapan Vina. Kenapa Yufa tidur peluk gue? Hiks, ucap Vina bergetar sambil menitikkan air mata. Yufa kaget melihat Vina menangis. Ngapain nangis? Tanya Yufa panik. Untuk pertama kalinya dia melihat Vina menangis.
Hiks, kenapa Yufa bisa tidur di sini? Ucap Vina disela tangis. Oh iya, kenapa gue bisa di sini? Perasaan tadi tidurnya di kasur. Waduh, gimana kalau ketahuan mama papa? Batin Yufa frustasi. Shh, udah jangan nangis, pujuk Yufa. Sorry, gue juga nggak tahu. Terakhir gue tiduran di tempat tidur. Gak tahu kenapa bisa pindah ke sini. Udah dong nangisnya. Ntar kalau ada yang tahu malah ribet. Yufa berusaha menenangkan Vina. Hiks, perlahan Vina mulai tenang, tapi tubuhnya masih bergetar, menahan tangis. Hatinya masih belum bisa menerima itu. Yufa langsung mencarikan Vina tisu untuk mengelap air matanya. Kok bisa ya? Heran Yufa dalam hati. Udah, anggap aja kecelakaan. Kita sama-sama nggak tahu kan gimana kejadiannya, ucap Yufa menampilkan senyum terbaiknya sambil mengelus lengan Vina. Vina hanya mengangguk sambil menyeka air matanya di wajahnya menggunakan tisu. Udah tengah malam, batin Yufa melirik jam dinding. Setelah itu, pandangan matanya jatuh di atas meja. Karena penasaran, dia beranjak untuk melihatnya. Nampan berisi makanan dan sebuah not. Sabar, jangan aneh-aneh dulu. Kalian kan belum resmi. Ingat, makan malamnya dihabisin ya, Mama. Antara kaget, malu, panik, dan kesal campur menjadi satu. Ternyata Mama sudah tahu. Mampus gue. Bakal apa besok? Kesal Yufa dalam hati meretuki nasibnya. Yufa menoleh sejenak ke arah Vina. Setelah menghela napas panjang, dia membawa nampan tadi menuju tempat Vina dengan langkah pelan. Mama udah nyiapin makan nih, ujar Yufa. Dia tidak berani menatap wajah Vina. Suasana kembali canggung. Mata Vina membulat terkejut mendengar itu. Jadi, tante tadi... Ya udah gak apa-apa. Ya besok gue yang jelasin, saut Yufa dengan cepat. Dia meletakkan sepiring nasi lengkap dan es campur di dekat Vina. Vina melihat kegiatan Yufa meletakkan makan malam di sampingnya, tapi dia tidak sanggup menatapnya secara langsung. Ya udah, gue balik ke kamar dulu, pamit Yufa diangguki Vina. Dia beranjak sambil membawa nampan jatah makan malamnya. Berada di dekat Vina membuat pikiran dan hatinya tidak tenang.